Assalamualaikum. Maaf ya Ibu ya, menunggu lama ya. Selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Devina, saya adalah bidan yang bertugas di hari ini ya Bu ya. Nah, sesuai data Ibu, nanti di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir pada Ibu, begitu ya Bu. Yang bertujuan agar Ibu memahami dan mengetahui perawatan bayi baru lahir dengan baik. Apakah Ibu bersedia, Bu? Baik Bu Bidan, saya bersedia. Baik, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makanan terbaik untuk bayi. Sejak lahir sampai umur 6 bulan, konsumsi terbaik untuk bayi yaitu ASI. Dan saya sarankan Ibu menyusui secara eksklusif. Hanya diberikan ASI saja ya Bu, tanpa tambahan makanan atau cairan lain. Dan untuk pemberian ASI disesuaikan dengan bayi ya Bu ya, paling sedikit 8 kali sehari. Dan saya sarankan untuk pemberian ASI atau menyusui Ibu dilakukan sesering mungkin ya Bu, untuk merangsang produksi ASI sehingga mencakup kebutuhan bayi, begitu ya Bu ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, yaitu dengan cara yang pertama, kontak antara kulit ibu dan kulit bayi. Yang kedua, pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Yang ketiga, memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, dan bersih ya Bu ya. Dan bila perlu dipakaikan tutup kepala, sarung tangan, dan kaki, begitu ya Bu ya. Lalu yang keempat, Ibu harus sering mengganti popok dan selimut sesuai keperluan saja ya Bu. Lalu raba telapak kaki bayi. Apabila teraba dingin, Ibu bisa melakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan dengan selimut. Lalu yang keenam yaitu jaga ruangan tetap hangat agar bayinya Ibu merasa nyaman, begitu ya Bu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang posisi tidur untuk bayi yang nyaman. Saya anjurkan bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui dan tidur di bawah kelambu apabila di daerah yang malaria, begitu ya Bu. Kemudian posisinya terlentang ya Bu, atau miring. Jangan diposisikan bayi ibu mengkurap ya Bu ya. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan tali pusar ya Bu. Yang pertama yaitu Ibu harus sesering mungkin cuci tangan sesudah dan sebelum melakukan tindakan. Lalu yang kedua, Ibu jangan membungkus atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke putung tali pusat. Yang ketiga, lipat popok di bawah putung tali pusat. Lalu yang keempat, luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Lalu yang kelima, jika putung tali pusat kotor, bisa diberikan dengan air DTT dan sabun. Lalu segera keringkan menggunakan kain bersih ya Bu ya. Lalu yang keenam, perhatikan apakah ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, tampak nanah, atau berbau. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, Ibu harus membawa bayinya Ibu ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Jangan sampai ditunda karena ini nanti bisa mengakibatkan fatal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ke Ibu cara mengukur suhu tubuh bayi dengan menggunakan termometer, yaitu dengan menempelkan termometer di ketiak, ke dalam mulut atau memasukkan ke dubur bayi. Kemudian menunggu beberapa waktu hingga termometer berbunyi, lalu tarik termometer dan lihat hasilnya. Kemudian untuk mengetahui salah satu tanda bahaya yang harus diwaspadai, yaitu yang pertama ketika bayi tidak mau minum atau memuntahkan semua makanannya. Yang kedua, bayi mengalami kejang. Yang ketiga, bayi bergerak hanya jika dirangsang. Yang keempat, nafas cepat lebih dari 60 kali per menit atau nafas lambat kurang dari 30 kali per menit. Dan bayi merintih. Lalu teraba demam, suhu lebih dari 38 derajat Celcius atau teraba dingin, suhu kurang dari 36 derajat Celcius. Lalu terdapat banyak nanah di mata. Kemudian pusar bayi kemerahan meluas ke dinding perut. Lalu terdapat diare, tampak kuning pada telapak tangan dan kaki.
Nah, jika terjadi salah satu tanda bahaya tersebut kepada bayi, ibu harus segera langsung membawa bayi ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya. Baik, Bu. Bu, demikian. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi atau ada yang tidak Ibu ketahui, Bu? Saya sudah mengerti, Bu. Kalau begitu, saya izin pamit pulang, Ibu. Terima kasih sekali atas penjelasan Bu Bidan. Baik Bu, sama-sama nggih. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, Ibu langsung kemari saja ya Bu ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Iya, Bu.